Oke, silahkan Bapak. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Ibu Dr. Kandidat Santi Retnosari SEMSI. Yang saya hormati eh, Ibu Dr. Kandidat Rati Anggoro-Wilis SEMM. Yang saya banggakan Saudara Hasto Prabowo Santoso. Ya, Betul, benar Pak. namanya ya. Pada hari ini, Kamis tanggal 16 Juli 2026, pukul 13.00 sampai dengan 14.00 WIB, kita laksanakan sidang tugas akhir atas nama Hasto Prabowo Santoso, nomor induk mahasiswa 250 20 10 20 333. Benar, Benar, Bapak. dengan judul tugas akhir pengaruh brand awareness dan inovasi produk terhadap minat beli mineral di Kota Semarang. Sebelum dimulai, saya akan menjelaskan dulu ada proses tahapannya. Yang pertama, nanti saudara membacakan lembar pernyataan keabsahan. Yang kedua, nanti presentasi ringkasan hasil tugas akhir selama 15 menit. Kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab kurang lebih masing-masing 10 menit. Kemudian terakhir adalah evaluasi hasil sidang tugas akhir. Baik, untuk mempersingkat waktu, barangkali nanti Saudara Hasto Prabowo Santoso, saya panggil Saudara Hasto ya. Ya. Ya, nanti membacakan hari ini sehat ya. Alhamdulillah sehat, Bapak. Ya, santai aja ya, sehat. Jadi bisa mengikuti dari awal sampai akhir ya, Mas Saudara Hasto. Sudah berdoa? Yang sudah, Pak. Ya, baik. Saya persilakan untuk membacakan lembar pernyataan keabsahan. Baik, Bapak. Izin untuk share screen terlebih dahulu. Mohon izin Bu Santi untuk share screen-nya masih ditutup. Oke, baik, sudah. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Bapak Yusuf dan Ibu Santi. Izinkan saya terlebih dahulu membacakan pernyataan keabsahan terlebih dahulu. Baik. Sebelum saya memulai presentasi, izinkan saya membacakan pernyataan keabsahan penelitian ini. Saya yang bertanda di bawah ini, nama Hasto Prabowo Santoso, NIM 25021020333, Program Studi S1 PJJ Management, judul tugas akhir, pengaruh brand awareness dan inovasi produk terhadap minat beli mineral di Kota Semarang. Dengan ini menyatakan bahwa satu, tugas akhir ini disusun secara ilmiah yang memenuhi aspek originalitas, validitas, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Dua, saya telah lulus mata kuliah minimal 138 SKS, atau bagi yang masih menempuh perkuliahan, saya berkomitmen dan memenuhi ketentuan kelulusan sesuai persyaratan program studi. Tiga, saya telah mengisi KRS tugas akhir pada periode berjalan dan telah mendapatkan validasi dari dosen pembimbing akademik. Empat, saya berjanji dan berkomitmen untuk dapat lulus seluruh mata kuliah di semester akhir yang sedang saya tempuh, termasuk mata kuliah metode penelitian manajemen dan mata kuliah wajib lainnya. Apabila terdapat mata kuliah dengan nilai D atau E di transkrip, maka saya tidak memaksakan maju sidang tugas akhir semester akhir ini.
5. Data yang digunakan dalam penelitian berasal dari metode usulan, sumber ilmiah yang kredibel, atau instansi yang memiliki izin resmi. 6. Saya bersedia hadir dalam proses wisuda, baik secara online maupun onsite di Universitas Siber Asia. 7. Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan penyusunan tugas, akhir ini saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Siber Asia. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk sebagaimana mestinya. Semarang, 3 Juli 2026, yang membuat pernyataan Hasto Prabowo Santoso. Baik, sebelumnya izinkan saya membuka terlebih dahulu presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Sidang Bapak Dr. Yusuf Setiadi, SSTMK, SHMMM BUM. Yang saya hormati anggota sidang Ibu Dr. Kandidat Santi Restosari, SEMSI, serta dosen pembimbing saya, Ibu Dr. Kandidat Rati Anggoro Wilis, SEMM, CDMS, CPOD. Perkenalkan, saya Hasto Prabowo Santoso, NIM 2502010200333. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Pengaruh Brand Awareness dan Inovasi Produk terhadap Minat Beli Le Mineral di Kota Semarang. Selanjutnya saya akan bawakan presentasi ini ke dalam 5 bagian sesuai sistematika tugas akhir, dan di pendahuluan hingga simpulan dan saran. Saya akan mulai dari bab 1, yaitu latar belakang terkait fenomena industri AMDK. Air minum adalah kebutuhan dasar yang tidak tergantikan. Meningkatnya kesadaran akan kesehatan, gaya hidup, dan mobilitas masyarakat mendorong pergeseran konsumsi menuju air minum dalam kemasan. Dari sisi pasar, nilai industri AMDK Indonesia mencapai 3,92 miliar dolar AS pada tahun 2025 dan diproyeksikan tumbuh menjadi 5,7 miliar dolar pada 2031. Pulau Jawa menyumbang kontribusi terbesar, yaitu sebesar 61,8%, sehingga Kota Semarang sebagai ibu kota salah satu provinsi di Jawa menjadi lokasi strategis untuk mengamati perilaku konsumen. Pasar AMDK nasional didominasi oleh 3 pemain utama, yaitu Aqua, Le Mineral, dan Cleo. Yang menarik, data dari Top Brand Index menunjukkan Le Mineral naik lebih dari 5 kali lipat dalam 5 tahun, dari 4,6 menjadi 23,2% pada 2025. Sebaliknya, Aqua sebagai pemimpin pasar turun dari 62,5 menjadi 47,4%. Pola ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan Le Mineral mengambil pangsa dari pemimpin pasar, sebuah pergeseran preferensi konsumen yang cukup signifikan. Namun, ada 2 kesenjangan yang melatar belakangi penelitian ini. Pertama, gap fenomena. Survei Impactum Insight menunjukkan Le Mineral unggul pada 4 dari 5 atribut persepsi konsumen. Inovasi, rasa, persepsi kesehatan, dan value for money. Tetapi keunggulan persepsi tersebut masih belum terkonversi menjadi main of share atau market share yang dominan. TBI Le Mineral 23,2% masih jauh di bawah Aqua yang 47,4%, yang artinya penjualan Le Mineral masih kalah jauh dengan Aqua. Kedua, research gap. Penelitian Frandi dan kawan-kawan terhadap produk menanti menemukan inovasi produk tidak berpengaruh signifikan terhadap minat beli. Salah satu inkonsistensi inilah yang relevan untuk dikaji ulang. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan penelitian ini ada 3. Pertama, apakah brand awareness berpengaruh terhadap minat beli? Kedua, apakah inovasi produk berpengaruh terhadap minat beli? Dan ketiga, apakah brand awareness dan inovasi produk secara simultan berpengaruh terhadap minat beli Le Mineral di Kota Semarang? Agar penelitian ini lebih terarah, penelitian ini dibatasi pada 4 hal. Pertama, fokus pada pengaruh kedua variabel terhadap minat beli. Kedua, lokus pada individu minimal 17 tahun di Kota Semarang yang terkenal. Ketiga, tempus pada bulan Mei sampai dengan Juni 2026. Dan keempat, lotusnya adalah jaminan penggunaan data semata-mata untuk kepentingan akademik. Sejalan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh masing-masing variabel serta pengaruh simultannya terhadap minat beli Le Mineral di Kota Semarang. Selanjutnya, terkait manfaat penelitian, secara teoritis, penelitian ini diharapkan memperkaya literatur empiris mengenai brand awareness dan inovasi produk. Secara praktis, hasilnya bermanfaat bagi PT Tirta Fresido Jaya sebagai pertimbangan strategis, lalu bagi pelaku industri sebagai referensi dalam merancang strategi pemasaran, lalu bagi konsumen agar lebih rasional dalam pengambilan keputusan, serta bagi peneliti selanjutnya sebagai referensi dan bahan perbandingan. Selanjutnya, bab 2 terkait landasan teori. Penelitian ini berpijak pada 4 konsep utama. Pertama, manajemen pemasaran adalah seni dan ilmu memilih pasar serta meraih, mempertahankan, dan menumbuhkan pelanggan. Kedua,
Minat beli merupakan perilaku konsumen yang menggambarkan keinginan untuk melakukan pembelian. Minat beli sebagai Y diukur dengan minat transaksional, referensial, preferensial, dan eksploratif. Ketiga, brand awareness adalah kesanggupan calon konsumen mengenali, mengingat kembali suatu merek sebagai bagian dari kategori produk tertentu. Brand awareness sebagai X1 nanti diukur dengan 4 indikator: brand recall, brand recognition, purchase, dan consumption. Dan keempat, inovasi produk adalah barang, jasa, atau ide yang dianggap baru oleh seseorang. Inovasi produk sebagai X2 diukur dengan 3 indikator: kualitas, modifikasi, dan kebutuhan pasar. Sebagai rujukan, saya telah menelaah sejumlah penelitian terdahulu yang relevan, seperti tersaji pada tabel berikut. Sebagian besar menemukan pengaruh positif dan signifikan, namun terdapat satu temuan seperti saya jelaskan sebelumnya yang menjadi research gap penelitian ini, yaitu penelitian Frandi dan kawan-kawan. Dari teori dan penelitian terdahulu, saya membangun kerangka konseptual sebagaimana tergambar di slide berikut. Dari kerangka tersebut, saya mengajukan 3 hipotesis, yaitu hipotesis pertama, brand awareness secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli. Hipotesis 2, inovasi produk secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli. Dan hipotesis ketiga, keduanya secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli Le Mineral di Kota Semarang. Selanjutnya, bagaimana hipotesis ini diuji? Kita masuk ke bab 3. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan eksplanatori. Teknik analisis datanya adalah regresi linear berganda dengan bantuan SPSS versi 25. Objek penelitian ini mencakup 3 variabel yang telah saya sebutkan sebelumnya. Subjeknya adalah masyarakat Kota Semarang berusia minimal 17 tahun yang mengetahui, pernah mengkonsumsi, atau berminat membeli Le Mineral. Untuk sumber data, data primer dikumpulkan melalui kuesioner, sedangkan data sekunder bersumber dari jurnal ilmiah, laporan, dan survei konsumen. Populasi penelitian ini adalah masyarakat Kota Semarang minimal 17 tahun yang mengetahui Le Mineral, yang jumlahnya tidak diketahui secara pasti. Karena itu, saya menggunakan teknik non-probability sampling dengan pendekatan purposive sampling. Jumlah sampel mengacu pada pedoman Hare et al., yaitu jumlah indikator dikali 10, dengan 11 indikator total diperoleh 110 responden. Untuk pengumpulan data dilakukan menggunakan Google Form. Setiap pernyataan diukur dengan skala Likert 1 sampai dengan 5. Selanjutnya, analisis data dilakukan dalam 5 tahap, yaitu statistik deskriptif, uji instrumen, uji asumsi klasik, uji hipotesis, serta uji koefisien determinasi. Sekarang kita akan masuk ke bab 4, yaitu hasil dan pembahasan. Sedikit gambaran terkait Le Mineral. Le Mineral merupakan merek AMDK nasional produksi PT Tirta Fresindo Jaya, anak perusahaan PT Mayora Indah, yang diluncurkan tahun 2015. Produknya bersumber dari mata air pegunungan terpilih dengan diferensiasi rasa lewat slogan ikonik "Ada manis-manisnya". Inovasi paling signifikan adalah galon sekali pakai 15 liter dengan pegangan ergonomis dan segel pelindung, menjadikannya pelopor kategori galon sekali pakai di pasar AMDK. Selanjutnya, berdasarkan hasil kuesioner, didapat karakteristik responden sebagai berikut. Dari 110 responden, mayoritas adalah laki-laki. Dari sisi usia, kelompok terbesar adalah 17-29 tahun atau Gen Z. Pendidikan terakhir didominasi jenjang diploma dan sarjana, dan dari sisi pekerjaan, mayoritas adalah pegawai negeri sipil. Dari sisi ekonomi, mayoritas responden berasal dari berpenghasilan di atas 6 juta rupiah per bulan. Frekuensi konsumsi AMDK terbanyak adalah 6-10 kali sebulan. Secara wilayah, responden tersebar di berbagai kecamatan, terbanyak dari Kecamatan Banyumanik dan Tembalang. Secara deskriptif, jawaban responden menunjukkan skor yang tinggi pada seluruh variabel. Artinya, responden memiliki kesadaran merek, persepsi inovasi, dan minat beli yang kuat terhadap Le Mineral. Pada uji instrumen, uji validitas dilakukan terhadap 22 item pernyataan. Dengan R tabel 0,18, hasilnya seluruh item memiliki R hitung lebih besar dari R tabel, sehingga semuanya dinyatakan valid. Uji reliabilitas menghasilkan nilai sebagaimana tercantum, karena semuanya melampaui standar 0,6, seluruh instrumen dinyatakan reliabel dan konsisten. Selanjutnya, uji asumsi klasik. Pertama, uji normalitas menghasilkan signifikasi 0,2 lebih besar dari 0,05, sehingga residual berdistribusi normal. Kedua, uji multikolinearitas menunjukkan toleransi 0,9 dan VF 1,0 sehingga tidak terjadi multikolinearitas. Ketiga, uji
heterokedastisitas dengan scatter plot menunjukkan titik-titik menyebar secara acak, serta uji Gleiser dengan signifikansi 0,0 dan 0,5 menunjukkan tidak ada gejala heterokedastisitas. Dengan demikian, semua uji asumsi klasik terpenuhi. Berikutnya uji regresi linear berganda. Hasil regresi menghasilkan persamaan sebagaimana tercantum. Dari persamaan tersebut didapat koefisien brand awareness sebanyak 0,448 bernilai positif. Artinya setiap kenaikan satuan brand awareness meningkatkan nilai beli sebesar 0,448 dengan asumsi inovasi produk konstan. Demikian pula dengan koefisien inovasi produk sebesar 0,48 bernilai positif juga. Kesimpulan sementaranya, semakin tinggi kedua variabel tersebut, semakin tinggi pula minat beli konsumen. Selanjutnya uji hipotesis atau uji T. Uji T dilakukan dengan T tabel 1,9. Untuk brand awareness dihitung sebesar 11,047, jauh lebih besar dari T tabel dengan signifikansi 0,0, maka dinyatakan hipotesis 1 diterima. Untuk inovasi produk, T hitung sebesar 8,8, juga lebih besar daripada T tabel dengan signifikansi 0,0, maka dinyatakan hipotesis 2 diterima. Berikutnya, uji kelayakan model atau uji F, menghasilkan F hitung 108,9, jauh melampaui F tabel dengan nilai 3,0, dengan signifikansi 0,0, artinya model layak dan hipotesis 3 diterima. Lalu uji koefisien determinasi dengan nilai R square sebesar 0,671, berarti kedua variabel mampu menjelaskan 67,1% variasi minat beli, sedangkan 32,9% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Dari kontribusi parsial menunjukkan bahwa brand awareness lebih dominan dalam membentuk minat beli. Selanjutnya, izinkan saya membahas ketiga temuan ini secara ringkas. Pertama, brand awareness berpengaruh signifikan karena AMDK tergolong low involvement produk. Keputusan pembelian sering ditentukan oleh faktor top of mind, sehingga kemampuan konsumen mengingat dan mengenali mineral menjadi penentu utama. Kedua, inovasi produk juga terbukti signifikan. Temuan ini sekaligus menjawab research gap dari penelitian Frani dan kawan-kawan. Perbedaan hasil ini bisa disebabkan karena perbedaan karakteristik objek, nilai kebaruan, dan konteks produk kebutuhan dasar yang lebih mengapresiasi nilai tambah fungsional. Ketiga, secara simultan keduanya terbukti saling melengkapi. Brand awareness membangun pengenalan kepercayaan, sementara inovasi produk memberi nilai tambah dan diferensiasi. Dari seluruh hasil tersebut, saya menarik tiga kesimpulan. Pertama, brand awareness secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli mineral di Kota Semarang, yang berarti semakin tinggi kesadaran merek konsumen, semakin tinggi pula minat belinya. Kedua, inovasi produk secara parsial juga berpengaruh positif dan signifikan, yang berarti semakin baik inovasi, semakin tinggi minat belinya. Dan ketiga, secara simultan penguatan brand awareness yang dipadukan dengan inovasi produk mampu mendorong minat beli secara lebih komprehensif. Atas dasar itu, saya mengajukan tiga saran. Pertama, bagi PT Tirta Fresindo Jaya, agar terus memperkuat brand awareness dan optimalisasi slogan khas, serta mengembangkan inovasi yang relevan bagi pelaku industri, agar tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga membangun kesadaran merek dan inovasi berkelanjutan. Dan bagi peneliti selanjutnya, mungkin bisa menambahkan variabel lain, serta mempertimbangkan metode campuran. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan dalam penyusunan tugas akhir ini. Yang terakhir, Bapak Ibu Dewan Punji yang saya hormati, demikian presentasi tugas akhir saya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian, waktu, serta bimbingan yang telah diberikan. Saya terbuka dan siap menerima masukan maupun arahan dari Bapak Ibu Dewan Penguji untuk penyempurnaan tugas akhir ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Hasto yang sudah menyampaikan presentasinya. Selanjutnya kita tahapan tanya jawab ya. Ya, Bapak. Bu Santi mohon izin saya dulu ya, Bu. Monggo, Nanti Pak. kalau waktunya misalkan berlebih boleh diingatkan saya supaya tidak bertele-tele. Ya, Baik, siap. Nih. silakan Saudara Hasto share screen draft tugas akhirnya. Baik, Bapak. Izin sudah, Bapak. Dimulai dari depan, dari cover. Baik, Bapak, sudah.
Coba dibesarkan kekecilan itu, ya itu yang di sampingnya hilangkan aja, Gimana Bapak? yang di sampingnya ini supaya utuh. Oh ini, ya. Nah, baik Saudara Hasto, dari judul tugas akhir, pengaruh brand awareness dan inovasi produk terhadap minat beli mineral di Kota Semarang. Dari judul ini ya, saya ingin penjelasan dari Mas Hasto, apa yang melatar belakangi saudara tertarik melakukan penelitian ini? Baik Bapak, izin menjawab. Eh, Awal mula saya mengambil penelitian ini karena terkait dengan subjek penelitian yaitu lem mineral. Lem mineral ini merupakan produk yang cukup dekat dengan keseharian saya dari pengamatan observasi saya, termasuk ketika di rumah saya rata-rata menggunakan lem mineral, baik itu kemudian di kantor juga itu menggunakan galon maupun kemasan apa namanya botol lem mineral. Lalu saya melihat teman-teman saya juga kebanyakan menggunakan lem mineral daripada produk merek lain. Tetapi setelah saya melihat data pasar, ternyata justru lem mineral masih kalah dengan Aqua. Artinya itu menjadi ketertarikan saya kenapa memilih judul tugas akhir berjudul ini, Bapak. Ya, apa karena ada rasa rasa manis? Kalau secara preferensi pribadi salah satunya seperti itu, Bapak. Jadi, Kan di iklan itu kayak ada rasa-rasa manisnya ya. ya Nah, betul, Bapak. itu terus tertarik ya. Betul. Baik, Mas Asto, ah, saudara ini pernah bekerja di perusahaan Lee Mineral nih. Belum pernah, Bapak. Secara, Kalau mineral ini air mineral atau mineral? kalau ini air mineral, Bapak, bersumber. Kalau berdasar, Air Lee Mineral, air kan produk-produk mineral itu kan banyak ya. Ya, di Indonesia ada berapa produk mineral? Sekarang eh, kompetitif sekali. Kalau ya, dulu Aqua yang nomor satu ya. betul, Bapak. Sampai sekarang masih aku, Bapak. Ya, ada berapa produk sebenarnya di Indonesia ini air mineral ini? Kalau secara produk mungkin cukup banyak, Bapak. Mungkin bisa sampai puluhan. Cuma kalau dari pemain besarnya itu kurang lebih ada 5, Bapak. Seperti ada Aqua, Le Mineral, Cleo, lalu Ades, Pristine, dan beberapa lainnya itu, Bapak. Kalau produknya air, ini kalau dilengkapi air Lee mineral bagaimana ini? Minat beri air di sini ya, Bapak. Berarti. Ya, di judul Oh iya, air Lee mineral, air aqua, air apalagi banyak kan jenis airnya. oh iya, betul, Bapak. Hmm. Jadi saudara tidak punya latar belakang mengenai eh, pekerjaan barangkali ada hubungannya dengan air Lee mineral ini ya, cuma cuma pengguna ya. Iya, betul, pengguna, Ya, Bapak. kalau kalau boleh tahu Mas Hasto ini status pekerjaannya apa? Sebagai ASN, Bapak, di Di KPP, mana? KPP, Bapak, di Oh, kantor pajak. KPP Pratama Semarang Barat. Semarang Barat. Ya, Oh iya. di Kota Semarang. Kenapa saudara tertarik dengan ini? Biasanya kalau kalau di instansi itu sering melakukan penelitian di dalam gitu, di instansi yang bersangkutan bekerja. Ya. Kalau saya lihat sih, waktu dulu awal mengambil ini, saya lihat teman-teman saya sudah banyak, Bapak. Kebetulan kan juga di kantor juga banyak yang berkuliah di Unsia juga. Dan teman-teman yang sekenal banyak mengambil
dia mengambil tema yang terkait kantor. Nah, saya ingin yang sesuatu yang berbeda, ingin mencoba hal baru, sesuatu yang di luar kantor. Karena sebelumnya juga saya pernah melakukan penelitian waktu D3 sebelumnya, pendidikan D3 sebelumnya itu udah terkait kantor Bapak. Jadi ingin coba hal yang baru, harus menemukan terkait pemasaran ini Bapak, terkait lem mineral. Sebenarnya ada plus minusnya ya. Kalau kita melakukan penelitian di instansi kita bekerja, kita bisa memberikan kontribusi ya. Mungkin di instansi kita ada kendala permasalahan dengan saudara melakukan penelitian, saudara menemukan permasalahan itu apa yang bisa diatasi dengan hasil penelitian saudara, memberi masukan kepada pimpinan ya. Itu plusnya ya. Kalau 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 minusnya yang ini tidak bisa memberi masukan ya. Untuk instansi nggak bisa, air mineral ini pasti memberikan masukan untuk saudara sendiri, Ya, menambah wawasan saja ya. Ya, itu sih terserah kita masing-masing ya. Ya, artinya saya hanya ingin sharing aja ya. Ya, plus minus dari penelitian di dalam instansi dan di luar instansi ya. Baik, kalau dilihat dari judul ini ada permasalahan utamanya ada di mana, Mas Hasto? kalau permasalahan utamanya saya lihat ya seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu terkait. Jadi di lingkungan saya kebanyakan saya melihatnya dominan penggunaan lem mineral. Saya menganggapnya awalnya, asumsi awal saya, bahwa lem mineral tersebut merupakan produk yang sudah menempati peringkat satu dibandingkan dengan air mineral lainnya. Tetapi secara data yang saya temukan, data sekunder yang saya temukan, ternyata lem mineral masih di bawah Aqua. Jadi secara pangsa pasar raja eh, raja air mineral masih tetap dipegang Aqua, dan lem mineral ternyata masih di nomor dua, walaupun terdapat pertumbuhan yang cukup signifikan, tetapi masih tetap belum mengalahkan Aqua. Nah, inilah yang menjadi dasar saya, awal saya untuk melakukan penelitian ini, Bapak. Coba Saudara Hasto bisa diperlihatkan data empirisnya di bab satu. Ini, Bapak. Izin. Ini data empirisnya bagaimana nih cara membacanya? Coba jelaskan ke saya. Ya. Kalau di sini itu ada tren 5 top brand air minum dalam kemasan, jadi 5 peringkat teratas. Jadi dari top brand ini, nilai Aqua da- dari tahun 2021 sampai 2025 itu mengalami penurunan, sedangkan Le Mineral dari 2001 sampai 2025 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, tetapi peningkatan tersebut belum mampu menyaingi Aqua. Nah, untuk top brand sendiri, izin sebelumnya, ini mengukur pangsa pasar, Bapak. Jadi pangsa pasar yang kaitannya mungkin dengan penjualan total dari produk Le Mineral ini. Seperti itu, Bapak. Ini saudara dapatkan data ini dari mananya? Dari Top Brand Award, Pak. Jadi website Top Brand Award itu meneliti banyak merek, bukan hanya air mineral, tapi juga merek-merek konsumsi lainnya. Jadi mereka membuat peringkat merek-merek konsumsi tersebut. Ini kan trennya tren positif ya, Iya, Bapak. bukan tren negatif ini. Tren positif masalah penjualan produk air mineral ya. Bukan tren negatif ya, tren positif. Jadi saudara ingin menggali tren positif ini, ya kan? Ya. Ya. Ada nggak saudara data empirisnya ini melakukan wawancara dengan konsumen yang menggunakan air mineral?
Kalau untuk data empiris, saya sebenarnya mengambil dari data sekunder, Pak, bukan dari wawancara, Pak. Jadi tidak ada untuk data dari wawancara konsumen. Ya, kalau data sekunder ini kan perusahaan ini. Nah, Iya, Pak. sementara saudara minat beli ya, apa itu di judulnya Minat beli, Bapak. minat beli. Minat Minat beli beli. kan berarti masyarakat. Ya, Iya, iya. Kalau minat beli masyarakat, terus data empirisnya berupa data dari perusahaan, trennya naik, itu kan penjualan masyarakat. Itu kan perusahaan. Jadi sepertinya kurang connect. Ini harus dilengkapi dengan data empiris di mana saudara menggali dari konsumen bagaimana minat beli masyarakat terhadap air mineral, ya kan? ya. Izin Bapak, Hmm. untuk selain data yang saya sebutkan sebelumnya, ini juga ada data survei konsumen, cuma bukan saya yang melakukan secara langsung. Saya mengambil dari lembaga survei. Jadi ada survei brand image yang dilakukan oleh Impactum Insight ini. Ini apakah seperti ini yang dimaksud atau mungkin berbeda, Bapak? Mana? Survei brand image. Ya, ini hasil Ini kan survei. mengenai brand ya, image. Coba apa isinya? Isinya apa, saya coba jelaskan. Isinya jadi Brand image. mengukur eh, tanggung antara lain eh, pendapat konsumen tentang produk berkaitan dengan tanggung jawab lingkungan, lalu value for money atau apa namanya kesesuaian harga, terus inovasi, lalu rasa, lalu kesehatan, Bapak. Ini sumbernya dari mana? Dari Impactum Insight, Bapak. Kayak semacam Sampai nasional survei finding, lembaga survei gitu, Bapak. lembaga survei. Ya, Apa ke indikator dari itu apa air mineral? Coba untuk ini indikator ini apa ini? Ini mineral, penilaian terhadap mineral nih. Iya, terhadap beberapa brand, Bapak. Jadi menampilkan peringkat Beberapa mineral. brand. Saudara kan mineral, bukan beberapa brand, ya kan? Jadi Iya, saran saya, saudara harus dilengkapi dengan tabel data minat beli masyarakat terhadap produk air mineral. Ya, saudara ambil beberapa lah apa contoh konsumen misalkan 10 orang, ya. Coba dibuat apanya tabelnya, kemudian eh, kemudian indikator, coba lihat indikator minat beli. Indikator minat beli di apa tuh? Di bab 2 di, ya? ya, di bab 2 Ya, bab 2 coba lihat. ada minat transaksional, minat referensial, minat Enggak, preferensi. di itu di kerangka konseptual. Oh iya, Kerangka ini Bapak. brand awareness, inovasi produk. Ini minat beli. Minat beli ada berapa indikator nih? Ada 4 nih. Ada 4, Apa? Bapak. Minat transaksional, minat apa ini? Referensial, Ah, saudara membuat tabel ini, kolom indikator ini dijadikan sebagai kolom. Nanti masyarakat nanti nanti buat pertanyaan yang ini untuk surveinya bagaimana? ya Bapak. Ya, supaya tajam ya. Nah, supaya apa tuh data empirisnya tajam, tidak produk, tidak juga beberapa produk, penilaian beberapa produk, tapi produk air mineral ya, khusus untuk air mineral. Ditambahkan nanti ya di situ ya. Ya Bapak, saya tambahkan. Ya di bab di bab 1 untuk latar belakang.
ditambahkan supaya lengkap lah datanya. Itu karena datanya itu masih data sekunder ya, terus tidak khusus, tidak spesifik ya. Ya, Izin Bapak ya. sudah lebih 5 menit. Oh ya, ya baik Bu, dilanjut ya Bu ya. Ya Bu Ye. Santi, ya monggo. Mau dilanjut lagi mungkin Bapak satu Ya dua. tunggu sebentar ya. Ya. Oke, Mas, sekarang rumusan masalah. Ini Bapak. Rumusan masalah dari 3 rumusan masalah ini, mana yang apakah semuanya berpengaruh atau tidak ini? Dari hasil rumusan masalah ini setelah hasil pengujian Eh, hmm. Yang eh, maksudnya ter- diterima berpengaruh positif. Yang mana? berpengaruh positif semua Bapak. Semua Iya, berpengaruh. Ya, baik. Lanjut coba di tujuan. ini Bapak. Ya, coba ya di batasan masalah. Batasan masalah. Ini Bapak. Oke, terus ke bawah. Ya, terus. Ya, mari Bu, dilanjut Bu. Baik Bapak, terima kasih. eh saya timer dulu ya. Oke, mungkin di awal tadi tentang gambar ya. Gambar 1.2 gitu. Ya Ibu. Oke, kan tadi udah Anda jelaskan, meskipun ada penjelasannya, Le Mineral masih di bawah Aqua. Tetapi kalau dilihat dari grafik ini yang benar-benar bermasalah kan seharusnya Aqua. Terus mengapa Anda tetap memilih Le Mineral dibandingkan Aqua gitu? Karena Mm-mm. dari pengamatan awal tersebut, Bu, saya melihatnya berdasarkan peringkat pangsa pasar, Bu, tetap Bang. Karena berkaitan dengan minat beli, yaitu Top Brand Index ini mengukur kekuatan merek berdasarkan main share atau market share. Jadi ada kaitannya dengan penjualan yang mana berhubungan dengan minat beli. Sehingga saya mikirnya Le Mineral masih tetap berada peringkat 2 walaupun tadi memang ada penjualan signifikan, tetapi masih kalah dengan Aqua. Seperti itu, Bu. Oke, kalau memang masih alasannya masih kalah dengan Aqua, kenapa Anda tidak memilih Cleo, Ades, Club? Itu lebih bermasalah lagi gitu. Karena kalau dari variabel yang saya pilih, Bu, terkait brand awareness dan inovasi, saya melihatnya Le Mineral ini dalam 2 hal tersebut sangat kuat, Bu. Jadi dibandingkan dengan merek-merek lain, walaupun Aqua memang sudah tertanam dari dulu di masyarakat Indonesia bahwa air mineral itu aqua, tapi pendatang baru Le Mineral ini cukup signifikan Bu progresnya. Jadi untuk terkait brand awareness dan inovasi ini cukup signifikan pergerakannya seperti Nah, itu. karena cukup signifikan kan berarti mereka malah sebenarnya trennya bagus gitu ya, nggak perlu diteliti untuk bermasalah gitu ya. Karena saya tetap melihatnya tadi terkait dengan minat beli Bu. Jadi terkait dengan kekuatan pasar, Le Mineral kenapa kok udah brand awareness dan minat beli sudah tinggi, kok masih belum bisa menduduki peringkat 1 Ibu seperti itu. Bagaimana tadi brand awareness udah tinggi? Kalau emang udah tahu brand awareness udah tinggi, mengapa juga harus diteliti? Maaf Bu, izin bukan brand awareness Bu, terkait terkait iklan yang saya pendapat udah yang saya lihat di masyarakat ya Bu, terkait brand awareness dan inovasi produk itu kalau dilihat entah dari pendapat saya itu masih cukup tinggi, tapi itu masih pendapat pribadi saya yang belum dibuktikan secara empiris, Bu. Belum dibuktikan secara nyata apakah itu memang sudah tinggi atau belum, Bu. Seperti itu. Oke, coba dilihat lagi gambar yang di bawahnya.
Ini Bu izin. Ya, ini di bawahnya inovasi ini yang kedua merek apa ini? Merek Nah, beda beda bukan air mineral sih Bu. Ini oke, balik lagi. Ini kan jadi tidak bisa menjadi alasan Anda tadi ya. Balik lagi, saya rasa jadi kurang kuat alasan kenapa Anda memilih Le Mineral, bukan Aqua, bukan Club gitu ya. Meskipun Anda menjelaskan dari market share-nya, banyak market share-nya yang lebih di bawah. Kalau melihat dari inovasinya, kita tidak bisa membandingkan dengan gambar tabel ini karena tabel ini tidak menunjukkan gambar dengan air mineral yang lain yang seperti yang Anda sebutkan yang di atas. Minimal setidaknya kan harus konsisten dengan yang diperbandingkan di atas tadi ya, ada Club, ada Cleo, ya kan gitu. Jadi kedudukannya juga lebih tahu. Kemudian saya juga ingin bertanya nih bagian gambar ini. Ini gambar ini dari Insight, sumbernya Insight ini bentuknya persis gambar seperti ini ataukah bentuknya angka gitu data atau bagaimana? bentuknya ada gambar ada data Bu. Jadi di websitenya itu. Cuma ini untuk gambar sudah saya olah ulang Bu. Jadi bukan gambar aslinya. Oke, bukan gambar aslinya. Eh, saya rasa kalau memang ada gambar aslinya, mungkin akan lebih bagus kalau memang gambar aslinya juga sesuai ya. Karena kan saya melihat semua tulisan Anda di sini AI banget ya, AI banget gitu. Saya tidak tahu kebijakan untuk Unsia seperti apa. Tetapi kalau secara umum Anda membuat gambar dengan AI, ini ada ketentuannya tersendiri gitu ya secara internasional. Jadi agak sedikit apa masih diperdebatkan. Saya rasa mungkin saran saya kalau lebih amannya jangan menggunakan AI apalagi untuk tugas akhir ya. Jadi untuk nanti ke bawah semuanya saya harapkan gambarnya direvisi gitu ya. Karena AI masih belum bisa dipercaya untuk membuat gambar secara valid, detail seperti keinginan. Meskipun promptnya sudah benar gitu ya, makanya masih diperdebatkan untuk membuat itu. Karena masih banyak cara untuk membuat gambar ya. Kalau di Microsoft kan juga udah ada ya kan gitu. Baik dari proses, kemudian tadi di bab 4 juga Anda semuanya pakai AI ya gitu. Oke, itu di situ ya. Jadi supaya nanti kalau di ini tidak kan masih perdebatan sekali untuk penggunaan AI ini gitu ya. Ya Bu. Oke, kemudian eh bab halaman 19-an ya. Halaman 19 alasan Anda tadi kan masih di atas masih sangat ambigu gitu ya. Jadi masih belum kuat mendukung mengapa Anda harus memilih le mineral gitu ya. Dan kemudian dilanjutkan eh oh halaman di atasnya kali ya. Bentar. Yang bab masih bab Sabtu, masih bab satu tadi. Salah saya. Lawan berapa Bu? Bentar. Yang menjelaskan tentang riset gap Anda ini ya, bawah. Nah, ini nih. Nih. Selain itu, penelitian terdahulu terkait gitu ya. Oke, ini ada hubungannya juga tadi di halaman 11 sama ini gitu ya, tabel ya, tabel 21 sama di sini. Anda sudah mencari penelitian terdahulu. Nah, alasan minat beli ini kenapa Anda kok memilihnya hanya dua faktor yaitu eh, inovasi produk dan juga brand awareness gitu. Karena terkait, saya melihatnya terkait produk lem mineral sendiri, Bu. Produk lem mineral atau air minum dalam kemasan itu merupakan kategori tadi yang seperti saya sebutkan sebelumnya, yaitu kategori produk low involvement product yang berarti pembeliannya tidak berdasarkan pemikiran yang panjang. Jadi bisa jadi pemikiran yang spontan dan cepat dan apa yang mereka ingat dan apa yang menjadi nilai unggul dari produk tersebut. Jadi kenapa itu?
saya memilih brand awareness dan inovasi produk. Karena jika mungkin ada variabel lain terkait mungkin harga, jadi bagian untuk produk lem mineral, harga mungkin secara garis besar mungkin selisih sedikit, tidak jauh berbeda. Atau mungkin kualitas juga, kualitas untuk pengukuran air mineral kurang lebih kualitasnya juga sama. Jadi saya mengambil brand awareness dan inovasi produk karena yang ini merupakan variabel yang paling terlihat, Ibu. Kalau dari iklannya kan tadi ya yang udah disebutkan manis-manis tadi gitu ya. Iya. Berarti kan tentunya orang bisa aja kan memilih karena manis. Kenapa nggak Anda pilih bagian itu? Berarti taste gitu. Itu kan Nah, juga bisa masuk ke kualitas. saya melihat kalau terkait ada manis-manisnya itu lebih ke brand awareness, Ibu. Jadi lebih ke ingatan orang. Ingatan orang akan apa? Tapi kan itu taste itu kan rasa gitu ya. Iya, Rasa betul. kan masuk ke kualitas. Iya. Kalau terkait kualitas ya pada awalnya saya mikirnya karena kalau secara kualitas air mineral mungkin hampir mirip-mirip, Ibu. Mungkin ada bedanya sedikit terkait manis-manisnya tadi yang seperti Ibu jelaskan ya. Tapi kan itu menjadi tagline mereka gitu. Iya, Ibu. Jadi Seperti- bagaimana bisa menjelaskan balik lagi ya, kan minat beli banyak sekali gitu. Kalau memang cuman karena produk low involvement, apa nggak lebih karena harga low involvement, meskipun harganya selisih sedikit gitu kan. Terus kemudian mungkin dari rasa itu mungkin juga akan lebih ini gitu ya. Oke. Nah, tetapi di sini dijelaskan bahwa brand awareness di atas-atas tadi dan juga di tabel bab 2, 21 dan juga di sini gitu ya. Itu penelitian terdahulu Anda udah membuktikan positif signifikan semua. Jadi di situ tidak perlu dong harusnya diteliti. Masih mengapa juga harus meneliti tentang brand awareness gitu. Ya, memang secara penelitian terdahulu yang satu tip untuk produk brand awareness secara garis besar memang kebanyakan berpengaruh positif, Ibu. Jadi kenapa kau tetap memilih? Eh, karena saya melihat terkait kembali lagi terkait produk lem mineral ini, saya melihatnya brand awareness-nya cukup kuat, tetapi pengaruhnya terhadap minat beli berdasarkan data masih kurang, Ibu. Jadi bisa mendukung mendukung memperkuat bahwa pengaruh brand awareness itu berpengaruh positif, Ibu. Seperti itu. Eh, Nah, kalau memang menurut Anda brand awareness kuat, buktinya apa? Harus diberikan bukti dong, harus berikan sumber bahwa memang brand awareness elemen mineral itu sudah kuat gitu ya. Kalau untuk bukti awal brand awareness kuat, saya belum memiliki sumber yang pasti itu berdasarkan hasil hasil pengamatan saya sendiri, Bu. Makanya oleh karena itu saya melakukan penelitian ini, apakah brand awareness mineral itu benar-benar kuat atau tidak, Ibu, seperti itu. Karena kalau pengaruh kan bukan masalah dia kuat atau tidak. Kalau dia kuat berarti dia berpengaruh atau kan kuat dan tidak itu nanti kan hubungannya pengaruh bukan masalah kuat berbeda lagi gitu loh. Jadi nanti mungkin ditambahkan gitu ya untuk alasannya gitu ya. Mungkin secara akademik alasannya sebaiknya memang dari teori. Kenapa sih Anda mengaitkan antara brand awareness dengan inovasi produk? Itu paling alasan yang paling logis untuk akademisi itu kan memang harus ditaruh teori dan penelitian terdahulu dan itu silahkan merujuk di buku-buku metodologi penelitian dan juga di bukunya Hare juga udah dijelaskan untuk mengembangkan model itu harus ada teori dan penelitian terdahulu dan juga fenomena. Ini harus tiga hal harus di cover semua gitu ya. Gitu dan saya belum melihat adanya teori yang bisa menjelaskan kaitan Anda ini gitu. Nah, itu adalah penjelasan yang paling kuat gitu sebetulnya gitu ya. Dibanding Anda harus menjelaskan muter-muter tadi gitu ya. Oke, di sini juga dijelaskan bahwa di kalimat variabel tersebut pada produk AMDK di atas nih yang bukan ya, ke bawah ini benar. Selain itu ya kan paragraf ini kemudian sampai dengan le mineral masih relatif terbatas. Nah, kalau Anda mengatakan bahwa penelitian le mineral ini masih terbatas untuk brand awareness-nya seperti yang Anda utarakan, kenapa Anda memilih brand awareness terhadap minat
beli, iya kan? Di sini udah ada produk kosmetik, kuliner gitu. Tapi untuk air mineral dan lem mineral terbatas. Ini juga harus disebutkan gitu. Dan ini juga akan menjadikan alasan yang kuat untuk Anda kenapa Anda memilih lem mineral dibandingkan penelitian terdahulu tentang air mineral dan juga air mineral yang lain gitu ya. Dan juga penelitian yang memang sudah ada di lem mineral karena Anda katakan kan terbatas. Berarti terbatas itu kan udah ada, bukan tidak ada Iya, betul Ibu. gitu ya. Nah, yang sudah ada itu seperti apa hingga Anda bisa memasuki bahwa Anda mengemukakan tentang awareness terhadap minat beli gitu ya. Gitu. Jadi ada kekosongan di situ itu namanya riset gap itu kan harusnya ada kekosongan gitu ya. Kekosongannya di mana? Tuh, apakah di Jawa Tengah belum pernah diteliti? Mungkin Anda mau mengcover untuk Jawa Tengah, pengen tahu membuktikan sama enggak dengan daerah yang lain, silahkan gitu ya. Seperti yang Anda taruh di bawah itu kalimatnya Jawa Tengah. Oke, satu lagi tentang sampel, karena waktu saya juga udah ini sampel. Anda mengatakan di gambar 2.1 apa ya? Halaman 42, Hair et al. Jumlah sampel. Tentang sampel. Boleh dijelaskan ada caranya mengedarkan kuesioner ini gimana nih untuk memilih sampelnya terus cara nemuin sampelnya terus ngasih kuesionernya itu caranya seperti apa? Ya, untuk penentuan sampel awalnya Ibu, saya menggunakan karena jumlahnya memang tidak diketahui secara pasti, jadi saya menggunakan apa namanya pedoman dari Hair et al, yaitu jumlah indikator dikali dengan 10 Oke, untuk oke, itu udah ukuran sampel. Saya tidak menanyakan ukuran sampel, bolehlah pakai itu. Caranya waktu ngedarin untuk milih 110 itu gimana? Realnya, real di untuk proses memilih. lapangan Anda, Oh proses iya, Bu. lapangan Anda. Heeh. Untuk 110 responden tersebut saya bagikan melalui Google Form, Bu. Jadi Nah, saya Google Formnya kemana kan nggak kenal. Google Formnya ke saya sebar ke seluruh grup saya yang terutama di kantor, Bu, di kantor, lalu di grup Unsia, lalu juga di grup lingkungan sekitar sini, lingkungan atau lingkungan RT, seperti itu, Bu, yang Oke, berarti kan Anda mengumpulkannya melalui referensi ya, referensi Anda gitu ya, betul, gitu Bu. kepada orang. Nah, itu juga harus dijelaskan, harus ditulis juga bahwa penyebaran kuesioner ini melalui orang-orang yang terdekat Anda gitu ya, melalui beberapa grup di orang-orang terdekat Anda. Nah, ukuran sampelnya 110 melalui grup-grup di dekat Anda meraih G-form. Ini dari kapan sampai kapan, so sampai dapat berapa kok benar-benar persis 110 gitu. Dari bulan Mei sampai dengan Juni, Bu. Untuk totalnya sendiri itu Mm-mm. lebih dari 110 Bu sebenarnya. Tetapi Mm-mm. saya mengambilnya tetap 110 sesuai dengan pedoman dari Heather Alt ini, Bu. Oh, besok lagi sebenarnya apa yang ada di atas 110 itu nggak apa-apa dimasukkan karena berarti nanti akan menjadi pertanyaan lagi yang di Anda keluarkan itu basisnya apa, kenapa Anda nggak masukkan kan gitu kan. Terus untuk bisa memilih 110 dari misalkan yang terkumpul 120 itu apa, semuanya harus memiliki pertimbangan dan kebijaksanaannya gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya aturan ukuran sampel itu adalah minimal sampel. Jadi bukan terus harus 110 persis, bukan. Jadi aturan ukuran sampel sebenarnya bukan jumlah ya kalau kata orang metodologi dan statistik, ukuran gitu ya. Sampel size. Jadi ukuran sampelnya pakai rumus apa aja misalkan 110 ya boleh lebih gitu. Jadi nggak langsung di-cut di 110 gitu ya. Oke, dari situ saya rasa cukup baik. Saya kembalikan ke Bapak Yusuf sebagai ketua sidang. Ya baik Bu Santi, ya terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya kita masuk kepada tahap evaluasi ya. Kita masukkan Saudara, itu ya, Pak. Saudara Sto Prabowo nanti menunggu di waiting room ya. Jangan kemana-mana nanti dipanggil lagi.
Oke, Bapak, saya share untuk nilai ya. Sudah ya, Bapak? Sudah terlihat? Ya, sudah. Bu Ratih, monggo masukannya. Ya, baik. Terima kasih Pak Dr. Yusuf, Ibu Santi. Punten, saya lupa Ya. ada jadwal satu lagi. Ini paralel banyak banget hari ini. Jadi tadi baru enggak. Oh, satu lagi mahasiswa saya jam berapa ya? Gitu. Jadi baru join. Punten. Terima kasih Pak Dr. Yusuf, Ibu Dr. Santi untuk semua masukan-masukannya dan sudah menguji mahasiswa saya. Saya serahkan semuanya kepada penguji saja. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita masuk penilaian. Diawali dari Ibu Dr. Santi Retnosari. Bukan Bapak dulu nih, Pak. Ya udah. Oke, dari saya dulu. Ya, boleh. Saya kasih nilai 80 lah, Bu. Baik. Semuanya, Bu. Saya naik dikit nggak apa-apa ya, Pak. Ya, Oke, Bu Rate berarti. Ya, naik dua, Bu. Oke, siap. Kok jadi 104? Apa yang salah? Rumusnya kali ya. Iya, karena ini tadi saya nggak bisa ambil. Ini yang punya Pak ini sebenarnya. Rumusnya yang salah di sini. Bentar ya. Oh, salah di sini. Oke. Kok jadi salah lagi? Hmm. Oh, ini belum. Oke. Bah, pas ini berarti udah benar. Begitu, Bu, Pak. ya silakan dibungkus, Bu. Oke, baik. Terima Saya bisa kasih. Bisa, share ya. bisa masuk di ruang sebelah lagi mahasiswanya. Bapak juga paralel nih. Oke, silakan sudah masuk. Ya, Oke. baik. Selamat bergabung, Saudara Hasto. Baik, Bapak siap. Ya, hasil kami berembuk ya, penguji dengan pembimbing. Maka pada sidang hari ini, Saudara Hasto Prabowo Santoso dinyatakan lulus. Ada catatannya. Ya, catatannya tadi datanya itu masih ambigu ya. Nanti di apa dilengkapi ya supaya datanya lebih meyakinkan lagi ya. Baik, Bapak. Terima kasih. Empirisnya itu ya. Oke. Kemudian bagaimana perasaan saudara setelah dinyatakan lulus? Ya, izin Bapak, izin menyampaikan Alhamdulillah lega dan saya juga ingin mengucapkan terima Tunggu dulu, kasih. belum, belum. Iya, Bapak. Ya, ya. Saya minta masukan dari Bu Santi Oh, baiklah. Nusari ya untuk motivasinya. Oke, pesan-kesan gitu ya. Ya, Motivasi saya selalu carpe diem, seize the best gitu ya. Jadi selalu berusaha yang terbaik di setiap saat untuk apapun juga begitu ya. Begitu pula semoga Mas Hasto ini untuk kedepannya semakin lebih sukses ya kan, dan semakin lebih berkembang lagi gitu ya. Jadi mungkin bisa juga melanjutkan kan tadi dari D3 gitu ya. D3, kemudian S1 mungkin bisa melanjutkan ke jenjang yang berikutnya. Saya rasa cukup sekian gitu ya. Terima kasih Bapak. ya. Silakan Bu Dokter
Rati Ya. Anggoro Wilis. Baik, terima kasih Bapak Dr. Yusuf Setiadi, Ibu Dr. Santi Retnosari sudah menguji mahasiswa saya, Mas Hasto. Selamat ya, Mas Hasto. Sudah dinyatakan lulus. Terima kasih sudah memberikan yang terbaik hari ini. Pasti tadi malam nggak bisa tidur ya. Nonton bola nggak tadi malam? Nggak sempat, Bu. Oh, nggak sembuh. Nggak usah, mending nggak usah nonton bola. Jadi terima kasih ya, walaupun di akhir-akhir menjelang sidang saya minim memberikan coaching ya, tapi dengan diberikan video simulasi, alhamdulillah ya Mas Hasto bisa apa ya memahami gitu ya. Jadi terima kasih dan semoga ilmunya bermanfaat, jangan berhenti belajar, terus-terus menginspirasi orang-orang sekitarnya Mas Hasto dan yang terpenting jaga nama baik keluarga, mengangkat derajat keluarga itu. Saya kembalikan lagi ke Pak Dr. Yusuf. Ya, baik. Sekarang Saudara Hasto Prabowo Santoso diminta untuk memberikan kesan dan pesan untuk Unsia dan bimbingannya bagaimana dan ujian hari ini seperti apa. Ya, silakan. Ya, terima kasih Bapak Yusuf atas waktunya. Eh, Pertama, mungkin saya ingin sedikit menyampaikan kesan dan pesan dulu selama berkuliah di Unsia. Saya sangat terbantu dengan sistem pembelajaran yang dilakukan oleh Unsia, yaitu sistem pembelajaran secara online. Karena sebagai seorang pekerja dalam hal ini ASN, itu tentu bukan hal yang mudah jika perkuliahan dilakukan secara offline. Maka dari itu saya sangat terbantu dengan sistem perkuliahan seperti ini. Dan eh, saya juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Kandidat Ratih selaku dosen pembimbing, serta Bapak Dr. Yusuf dan Ibu Dr. Kandidat Santi serta selaku dosen menguji atas segala bimbingan, masukan, dan ilmu yang telah diberikan. Serta saya juga mendoakan agar Bu Ratih dan Bu Santi diberikan kelancaran dalam menyelesaikan program doktoralnya. Amin. Amin. Bu Santi Untuk, juga, Bu Santi. Sama kita ya, satu angkatan. Bu Ratih dan Bu Santi, Bu. Iya. Untuk Universitas Berasia semoga terus berkembang menjadi perguruan tinggi yang semakin maju dan inovatif, serta terus memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan tinggi dengan sistem pembelajaran yang fleksibel dan berkualitas. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungan Bapak dan Ibu. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya masih terdapat kekurangan. Sekian Bapak, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Selanjutnya kita untuk dokumentasi foto bersama ya. Oke, Mungkin siap. ya. 3, 2, 1. Oke, Ya, Pak. kayak bebas, Bu. Oke, ya bebas. Ya, selamat buat Mas Hasto. Oke, bentar. 3, 2, 1. Oke. Ya, baik. Dengan berakhirnya sidang tugas akhir siang hari ini atas nama Hasto Prabowo Santoso, maka berakhir pula eh, eh, kegiatan hari ini. Saya ucapkan alhamdulillah berjalan lancar. Semoga ilmu yang saudara Hasto Prabowo Santoso dapatkan selama belajar di Universitas Berasia bermanfaat ya, sekaligus untuk mendukung karirnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dr. Yusuf, Bu Dr. Ya, Santi. Terima sama-sama. kasih Bapak Ya, Ibu. Mas Hasto selamat ya. Ya, Izin terima kasih Bu leave Ratih. ya.